dari segi mindset ini ada dibagi menjadi dua, fixed mindset sama growth mindset. Ada nggak yang pernah dengar tentang fixed mindset sama growth mindset? Ya. Jadi kalau fixed mindset itu mindset yang udah stuck di situ aja, dia nggak mau dikembangkan mindsetnya. Tapi kalau growth mindset itu dia mindset yang mau berkembang, mau ada improvement untuk hal-hal yang lebih bagus lagi gitu. Ya. Jadi kalau fixed mindset itu seperti tadi ya, dia sudah nggak berubah. Biasanya ini ada pada sekolah-sekolah besar. Ya, sekolah-sekolah besar dia susah berubah, nggak gampang. Kalau sudah aturannya itu ya itu, tidak ada lagi bisa berubah apa-apa. Tapi kalau misalnya sekolah-sekolah kecil itu dia masih ada bisa bertumbuh ininya, mindsetnya, caranya. Kita gampang nggak kita merubah tata cara kita mengajar? Gampang ya, karena kita kecil. Tapi kalau yang besar itu sulit loh, karena dia sudah di fixed mindset. Nah, kalau fixed mindset itu dia fokusnya pada hasil. Hasilnya apa? Itu fixed mindset. Jadi semua ini program-programnya dia pada menuju pada hasil. Sedangkan kalau growth mindset itu dia orientasinya pada proses. Makanya saya senang kita ini misalnya yang Montessori yang lain-lain ini kita masih growth mindset gitu loh, masih bisa berubah. Kita dapat yang baru, kita masih bisa menyesuaikan. Cindy jangan begitu cara ajar anaknya, cara ajarnya kayak gini. Tapi kalau di sekolah-sekolah besar enggak, itu sudah pakemnya sudah begitu, tidak bisa lagi berubah. Ya, oke. Kalau di growth mindset itu berdasarkan eksperimennya anak. Ya, jadi usahakan anak itu yang menemukan. Misalnya belajar perkalian, saya bilang Cindy, biarlah si anak yang menemukan 3 kali 3 itu berapa. Jangan Cindy terus yang ngitung gitu loh. 3 kali 3 Cindy terus yang ngitung, kapan itu anak menemukan gitu loh. Jadi kita mengajar anak itu apa? Usahakan apa sih? Usahakan dia bereksperimen dan dia yang menemukan kesimpulannya. Ya, jangan kita terus yang kasih dia kesimpulannya begini ya, hasilnya begini ya, jangan. Nanti dia tidak berkembang jadi anak yang pemikir gitu loh. Ya, dia harus mencari sesuatu hal-hal yang baru, ya. Dia menikmati proses, ya. Dia menikmati prosesnya, bukan melihat hasilnya, tapi dia menikmati proses belajarnya. Nah, ini ada hubungannya dengan pujian loh. Ini ada hubungannya kemarin saya sampaikan bahwa apa? Pujian itu juga kita memuji anak untuk apa? Untuk apa? Yang begini itu apa? Confidence. Ya, self confidence. Memuji anak adalah untuk meningkatkan self confidence-nya dia. Tapi terlalu memuji baik nggak terlalu memuji? Enggak. Jadi apa itu anak kalau kita pujiannya melambung tinggi, kita puji terus dia? Jadi superior, sulit koreksi diri. Terus pokoknya taunya dia benar terus jadi sudah. Ya, jadi bisa di ini lagi gali lagi. Jadi apa yang dipuji terus? Jadi merasa dia cukup. Ya. Ya, jadi dia nggak improve. Ya, tidak improve dan jadi dominan juga. Jadi anak yang dominan. Ya. Nah, jadi kalau tidak dipuji bagaimana? Nggak pernah muji. Ini pujian yang terlalu tinggi, nggak bagus. Dia jadi egois, jadi dominan, jadi tidak mau belajar lagi. Kalau tidak dipuji, what happen? Ya, satu insecure, tidak pede, dia tidak merasa dia dicintai. Insecure ya, tidak aman. Dia lu puji yang lain, aku enggak gitu loh, aku kayaknya enggak disayang. Nah, kayak anak saya nomor 3, dia selalu merasa saya sayang hanya sama anak nomor 4. Nomor 3 ya dia merasa saya tidak sayang dia, padahal saya sayang dia. Berarti saya kurang apa di situ? Kurang memuji. Iya, kurang memuji yang nomor 3, sehingga nomor 3 merasa dia tidak disayang, padahal disayang semua. Ya. Jadi memuji anak itu supaya apa? Self confidence-nya tinggi. Self confidence yang tinggi membuat apa? Dia happy itu mengerjakan sesuatu itu juga
dia tenang karena satu merasa dicintai. Ya, oke. Ada yang mau kasih ide nggak bagaimana cara kita memberikan pujian yang pas? Artinya tidak pujian itu tidak heboh, tidak kebanyakan dan tidak terlalu sedikit. Kamu? Siapa? Kamu? Puji Kasih ide. pencapaian dia. Ya. Puji pencapaian dia, puji prosesnya. Proses baru pencapaian. Yang lain ada? Nova? Memuji Cara memuji anak? cara memuji anak. Ini sih Bu, melihat perkembangannya, tadinya belum bisa, sekarang udah bisa. Jadi detailnya aja. Lebih ke detail. Contohnya bisa kasih contoh yang real cara memuji. Misalnya tadi dia belum bisa menulis, terus diajak mau belajar menulis susah, nangis-nangis. Terus kita pokoknya tetap mengusahakan dia supaya dia ada rasa tertarik untuk menulis. Akhirnya dia mau menulis, kita puji dia, wah hebat ya, kemarin nangis-nangis gak mau begini, terus sekarang udah mau ya gitu. Iya. Oke, jadi apa namanya? Ya tahu Bu, aku nggak tahu. Bukan nggak tahu, nggak apa-apa. Semua usul sih boleh gitu loh. Karena kita ini kan kita ini belajar sesama orang dewasa kan, semuanya benar. Cuma ada yang lebih benar lagi gitu loh. Jadi kalau kita memuji supaya apa? Supaya pujian itu meningkatkan daya motivasinya dia, itu sebenarnya ada caranya seperti yang tadi Gareth bilang. Yang dipuji adalah prosesnya, ya. Yang dipuji itu prosesnya. Jangan memuji di sini, memuji itu jangan memuji, oh kamu pintar, kamu pandai, itu malah enggak, bukan di situ. Karena pandai itu adalah apa? Hasil, gitu loh, bukan proses. Nah, proses itu adalah melihat usaha si anak. Yang dipuji itu adalah usahanya dia, gitu. Usahanya dia untuk memperbaiki diri, untuk usahanya dia untuk usahanya dia untuk bisa membaca, itu yang dipuji, ya. Jangan puji, oh kamu cakep banget dah. Itu pujian yang salah. Kamu pintar banget, kamu terbaik deh di kelas. Itu pujian yang salah, ya. Jangan memuji seperti itu, ya. Karena memuji seperti itu dia membutuhkan dopamin, ya, hormon apa ya dopaminnya, hormon senangnya itu. Dan kita harus memuji terus dia gitu loh. Dia membutuhkan dopamin itu dari kita. Dia mencari supaya dia dipuji, dia pandai, dia cakep, dia padahal bukan itu yang harus kita puji, ya. Lama-lama akan menurun dan dia tidak mencari hal-hal yang baru karena dia merasa pandai itu kan sudah ada di dalam gennya dia, pandai itu loh. Jadi menurunkan daya si anak untuk mencari hal yang baru. Ketika kita bilang, oh dia pintar, dia cakep, ya. Kalau kita sudah bilang dia pintar, dia terbaik di kelas, kita harus memuji dia terus seperti itu. Dan keinginannya dia untuk mencari hal yang baru itu nggak ada. Kenapa? Kan dia sudah pintar. Aku udah pandai loh, jadi aku nggak perlu lagi yang Miss ajarin, juga aku udah tahu. Mencari hal baru itu sudah kurang sama dia. Itu salah pujian namanya. Ya, jangan memuji begitu ya. Oke? Sama anak jangan memuji begitu. Jadi pujilah prosesnya. Kamu bagus deh, kamu rajin dalam apa? Kamu rajin membaca, kemajuan membacamu itu bagus. Ayo belajar lagi membacanya. Jadi yang dipuji itu adalah kemampuan membacanya dia. Oke? Jadi prosesnya dia itu, sehingga dia punya keinginan untuk membaca lagi, mau membaca lagi, cari membaca yang baru gitulah. Oke? Paham ya? Jadi di sini contoh memuji anak karena bekerja keras di sekolah memperkuat identitas jiwa rajinnya, ya. Tapi beda dengan memuji anak karena ia pandai. Dia akhirnya dia merasa bahwa itu prestasinya dia dan sifat bawaan.
sudah gennya dia pandai. Dan itu menyebabkan terjadi penurunan. Kan dia kan sudah pandai, ngapain lagi belajar hal-hal yang baru? Oke, jadi itulah perbedaan dari cara memuji. Cara memuji yang salah akan berakibat yang salah juga terhadap anak, ya. Jadi satu, jangan salah puji, ya. Kalau yang kita puji yang benar, dalam kerangka berpikir ini anak bersedia menerima tantangan. Challenge itu dia mau terima kalau yang dipuji adalah proses, ya. Dan memandang kesalahan sebagai bagian dari proses. Dia salah pun tidak apa-apa, karena kan dia masih dalam proses belajar di situ, ya. Tapi kalau yang satunya dia hanya mengambil sedikit risiko dan mencoba hal-hal yang kurang menantang karena telah ingin membuat kesalahan itu kelihatannya dia nanti jadi bodoh kalau dia berbuat salah gitu. Jadi anak itu dia takut juga berbuat salah kalau kita salah memuji gitu. Kamu pandai, oh kalau tidak pandai, oh gawat nih kalau aku kelihatan tidak pandai. Jadi dia seolah-olah hanya ingin show bahwa dia pandai, gitu. Bisa ya, bisa paham nggak ini perbedaan cara memuji proses dan memuji hasil. Bisa nggak? Bisa dipahami nggak? Kalau kita bisa memahami nanti bisa diterapkan. Kalau kita tidak bisa memahami nanti kita terapkannya yang salah lagi. Nah, yang terapkan yang salah, memuji yang salah menyebabkan penurunan atau peningkatan. Memuji yang salah menurun, memuji yang benar itu akan meningkatkan. Dia akan bisa menerima tantangan. Tadi kan bagaimana kita mengatasi apa tadi? Mengatasi apa tadi yang ada tantangannya? Ayo, apa tadi? Ekspektasi apa punishment? Ekspektasi. Ya, ekspektasi itu kan kalau kita memberikan ekspektasi kan juga harus ada tantangan. Berarti kita memberikan pujian yang mana? Pujian pada proses atau pujian pada hasil? Proses. Pujian